Katanya, aku anaknya ceria. Padahal, ada bagian dari diriku yang aku sendiri takut pahami. Aku sering menyakiti diriku sendiri, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku nggak tahu sejak kapan mulai, mungkin waktu SMA. Awalnya cuma sekali dua kali, sekarang kayak nafas. Dilakukan Raya disebut trikotilomania. Trikotilomania merupakan gangguan psikologis di mana seseorang tersebut merasakan dorongan yang sangat kuat dan berulang untuk mencabut bagian rambut yang ada di bagian tubuhnya. Contohnya seperti rambut kepala, bulu mata, dan juga alis. Dorongan ini sering muncul ketika perasaan kita itu seperti cemas, bosan, atau tegang secara emosional. Otak mencari pelepasan dan bagi sebagian orang itu dengan cara mencabut rambut yang ada di bagian tubuh. Ini akan menimbulkan perasaan yang melegakan namun sifatnya hanya sementara. Penyintas itu merasa puas sesaat, lalu mereka diranda perasaan malu dan juga menyesal. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa mereka lebih dulu bertindak sebelum berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan, trikotilomania adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan dorongan kuat dan berulang untuk mencabuti rambut dari tubuh sendiri. Ini bukan kebiasaan iseng atau sekedar gugup, ini adalah kondisi klinis yang nyata dan kompleks. Dalam meta-analisis yang mencakup lebih dari 38.000 partisipan, prevalensi trikotilomania tercatat sekitar 1,14% di populasi umum, dengan rentang mulai dari 0,66 hingga 1,96%. Ini berarti dari 100 orang setidaknya satu mungkin mengalaminya. Gangguan ini sering muncul di usia muda. Rata-rata usia onset adalah 17 tahun. Perempuan cenderung mengalami gejala lebih awal, sekitar usia 14 hingga 15 tahun. Sedangkan pada laki-laki biasanya muncul lebih lambat, sekitar usia 19 tahun. Meski banyak yang mengira trikotilomania lebih banyak dialami perempuan, studi menunjukkan perbedaan diagnosis yang tidak signifikan antara gender. Artinya, laki-laki juga bisa mengalaminya, tapi cenderung tidak terlaporkan. Yang sering luput dari perhatian, sekitar 79% penyintas trikotilomania juga mengalami gangguan mental lain seperti kecemasan, depresi, PTSD, dan juga OCD. Trikotilomania jarang berdiri sendiri. Ia bagian dari luka yang lebih dalam. Perilaku ini disebut sebagai excoriation disorder atau skin picking disorder, di mana perilaku ini sama seperti trikotilomania yang merupakan bagian dari BFRB atau Body Focus Repetitive Behavior. Pemicu umumnya adalah karena stres, rasa bosan, atau kecemasan, tapi seringkali juga dilakukan secara tidak sadar. Luka-lukanya mungkin kecil, namun hal itu membawa dampak yang besar terhadap emosionalnya. Seperti yang sudah dijelaskan juga, excoriation disorder atau skin picking adalah gangguan perilaku berulang yang membuat seseorang secara kompulsif mengelupas kulitnya sendiri. Kadang dari jerawat kecil, kadang dari luka yang sudah kering, kadang juga kulit mati yang ada di jari, dan juga kadang kulit bibir. Akibatnya bisa berupa luka terbuka, infeksi, atau bekas yang sulit hilang. Meta-analisis terbaru dari 19 studi dengan lebih dari 38.000 responden menunjukkan prevalensi sekitar 3,45% dengan kisaran antara 2,55 hingga 4,65%. Angka ini menjadikannya salah satu gangguan BFRB yang paling umum, bahkan lebih tinggi dari trikotilomania.
Gangguan ini juga memiliki kecenderungan gender. Perempuan 1,45 kali lebih beresiko dibanding laki-laki. Tapi, bukan berarti laki-laki tidak mengalaminya. Mereka hanya lebih jarang terdeteksi atau mencari pertolongan. Excoriation paling sering muncul saat pubertas hingga awal masa dewasa. Namun, banyak juga yang mengalaminya kembali di usia 30 hingga 45 tahun. Polanya bisa datang dan pergi, tergantung kondisi mental dan stres yang dialami. Seperti BFRB lainnya, skin picking jarang berdiri sendiri. Sekitar 32-48% penyintas juga mengalami depresi. Sebagian mengalami kecemasan, OCD, bahkan penyalahgunaan zat. Ironisnya, hanya 30-45% dari mereka yang mencari bantuan profesional. Dan ketika mereka mencari pertolongan, banyak yang justru pergi ke dokter kulit, bukan ke psikolog atau psikiater. Halo Ca, kenapa? Halo Ge, Iya, gua ini ngerjain tugasnya di kos kamu aja. boleh sih, kamu langsung kesini aja ya, nanti aku tunggu. Oke, sekarang nggak apa-apa kok, Gak Teh. apa-apa, gak apa-apa. Coba ya, Ge. Oke, hati-hati. Boleh? Aku nggak bawa laptop. Gak apa-apa, pakai punya aku aja, bareng-bareng. Gak apa-apa Cak, pakai yang jurnal itu aja, itu dari Alvan kok mau materi yang ini. Materi yang ini ya? Bener, nah, ini. yang ini. Oh, yang ini? Nah, bener. Oke. Kamu tuh emang suka ngelopekin bibir ya? Iya sih Cak, gak tau kayak dari dulu. Emang gak sakit? Enggak sama sekali, karena udah kebiasaan aja. Ih, dikurangin tau, Rai. Itu bahaya. Iya, oke. Cak, kamu ngerasa panas nggak sih di Iya, sini? panas banget aku. Mau pindah keringat. di kamar aku aja nggak? Boleh. Boleh, yuk. Yaudah, pindah aja. Nggak Daripada kita kepanasan, nggak fokus ntar. panas banget, aku pengen mandi deh. Rai. Ya udah, nggak apa-apa kalau mau. Yuk. Yuk. FRB sering tidak terlihat oleh orang lain, tapi diam juga memperparah. Yang mereka butuhkan bukanlah penilaian, tetapi pemahaman. Kalau mau mandi sih nggak apa-apa. Kalau mau bawa baju, ya udah. Aduh, aku lupa belum beres-beres kamar lagi. Cak, aku belum beresin kamar lagi. Ya nggak apa-apa, kita beresin bareng-bareng. Nggak apa-apa ya? Ya udah, sini masuk. Oke, permisi ya, Ge. Netizen aja komennya pada jelek kayak gitu. Gimana kalau aku cerita ke Eca ya? Nggak usah deh. Sayangnya masih banyak yang salah paham. Trichotillomania dan excoriation itu bukan hanya sekedar self-harm, bukan juga kebiasaan buruk. Sisi psikologis yang nyata dan butuh penanganan, bukan ejekan. Rai, kok kamar kamu banyak banget rambut-rambut sih di lantai? Iya sih, soalnya rambut aku mah gampang rontok. Oh, kamu rontokan banget Iya ya. banget. Aku bantuin ini ya, beresin. Boleh deh, boleh. Iya.
Lah, kok ada tisu bekas darah ya? Kok ini ada tisu bekas darah? Kamu habis berdarah? Udah, tutup aja, tutup. Kamu nggak apa-apa, Ray? Enggak apa-apa, Ca. Kamu udah duduk aja. Beneran? Beneran, udah duduk aja, santai. Ray, aku pulang dulu ya. Oh, iya, Ca. Buru banget. Iya, udah sore kalau gitu. Enggak apa-apa, kapan-kapan main lagi ya. Oke. Yuk, anterin. Makasih ya, Ca. Pulang dulu ya. Ya, dadah, hati-hati. Kok bibirku perih banget sih jadinya? Ternyata aku udah separah ini ya. Halo, Ca. Aku butuh bantuan. Aku mau jujur, sebenarnya rambut-rambut yang kamu lihat kemarin, rambut aku tuh aku cabutin, Ca, bukan rontok. Aku juga suka nyebutin bibir aku dengan tisu yang isinya darah yang kamu lihat kemarin. Terus sebenarnya darah dari bibir aku, Ca. Aku harus gimana ya? Aku butuh bantuan banget. Langkah pertama yang mungkin sulit dilakukan adalah mengakui. Tapi itulah yang dapat membawa kita ke perubahan besar. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menolong diri sendiri atau orang lain? Mungkin Anda bisa melakukan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Lalu Anda bisa juga melakukan habit reversal training, atau Anda bisa menggunakan alat bantu seperti gelang karet, anxiety ring, fidget cube, atau dengan menulis jurnal emosi. Lalu Anda juga bisa bergabung dengan support group atau mental health community dimanapun Anda berada.